Oke, selamat datang kembali teman-teman di pembelajaran kimia kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang stoikiometri campuran. Dalam stoikiometri campuran ini kita akan menghitung kadar zat dalam suatu campuran. Nah, biasanya ini digunakan dalam pertambangan. Misal kita mengambil besi atau mengambil emas dari tambang, maka tidak mungkin kita temukan langsung emas murni ataupun besi murni. Jadi selalu dalam bentuk campuran. Jadi bagi teman-teman nanti yang apalagi berminat di bidang pertambangan harus menguasai ini. Nah, salah satu contoh saya buat seperti ini. Misalkan ada suatu campuran yang terdiri dari ferrioksida atau Fe2O3 dan nikel oksida atau NiO sebanyak 10,25 gram. Jadi artinya kita ngambil suatu bongkahan, ternyata bongkahan itu terdiri dari Fe2O3 dan NiO, dan kita timbang masanya 10,25 gram. Campuran ini direaksikan dengan larutan asam bromida secukupnya. Maka untuk mengolahnya kita campur dengan asam bromida. Dari reaksi dihasilkan 35,15 gram garam. Tentukanlah persentase masing-masing oksida dalam campuran itu. Diketahui ArFe56, ArO16, Ni59, dan Br80. Maka kita anggaplah sebuah bongkahan yang kuning ini. Di dalamnya ada Fe2O3 dan nikel oksida atau NiO. Katanya kita campurkan ke dalam larutan asam bromida. Di sini ada asam bromida, lalu ini kita campurkan. Nah, setelah kita campurkan tentunya bereaksi. Fe2O3 masing-masing bereaksi dengan HBr. Tidak berdua dijumlahkan. Bukan Fe2O3 tambah NiO tambah HBr. Tapi masing-masing secara terpisah kita reaksikan dengan HBr. Fe2O3 tambah HBr menghasilkan FeBr3 tambah H2O. NiO tambah HBr, NiBr2 tambah H2O. Lalu jangan lupa setiap ada persamaan reaksi harus disetarakan. Berarti di sini 6, sini 2, lalu sini 3, dan di sini ada 2. Lalu diketahui tadi di soal ini bahwa campuran Fe2O3 dan NiO itu adalah 10,25 gram. Berarti kalau kita misalkan Fe2O3-nya X gram, NiO-nya adalah 10,25 dikurang X gram. Lalu diketahui lagi, sebelumnya ini kan baru massa. Nah, kita ubah menjadi mol berarti dibagi dengan MR. Ini dibagi 160. Ini dibagi dengan MR-nya 75. Nanti teman-teman bisa menghitung dari sini. Lalu di dalam soal diketahui lagi bahwa garamnya itu adalah FeBr3 dan NiBr. Ada sebanyak 35,15 gram. Berarti kita hubungkanlah mol ini terhadap si garam. Maka kalau di sini X per 160 mol, berarti FeBr3 menggunakan perbandingan koefisien. Di sini X per 80. Karena di sini 1, di sini 2. Kali 2, yang ini kita coret, ya, tinggal 80. Ini 1:1 berarti molnya sama. Nah, artinya kalau kita jumlahkan ini dengan ini, inilah molnya si garam. Berarti X per 80 ditambah 10,25 kurang X per 75, itu adalah molnya garam. Mol garam ini kalau kita kalikan masing-masing dengan MR akan sama dengan massa ini. Nah, kita kalikan dengan MR-nya, berarti X per 80 dikali MR-nya Fe2O3 ditambah 10,25 dikurang X per 75 kali MR-nya NiBr2, itu akan sama dengan massa ini, karena ini adalah mol. Mol supaya diubah jadi massa dikali MR. Nah, berarti yang tadi X per 80 dikali MR-nya 296 tambah 10,25 dikurang X per 75 kali MR-nya. MR-nya beda, senyawanya beda. Maka sama dengan massa garamnya, tadi 35,15. Tinggal hitungan matematika biasa, 3,7X, boleh pakai kalkulator teman-teman. Yang ini 29,93 itu 10,25 per 75 kali 219. Lalu ini X per 75 kali 219 sama dengan 35,15. Maka nemu 0,78X sama dengan 5,22, berarti X-nya adalah
6,69 gram. X itu tadi punya siapa? Punyanya si Fe2O3. Yang ditanya dalam soal adalah persen. Berarti kita cari persennya Fe2O3. Masanya dia tadi 6,69 dibagi mencari persen berarti massa total. Massa total campuran tadi 10,25. Dikali 100% berarti 65%. Kalau Fe2O3-nya sudah 65%, berarti NiO tinggal sisanya. Sisanya adalah 35%. Nah, kira-kira begitu teman-teman cara menghitung stoikiometri campuran. Nah, supaya lebih paham, coba dikerjakan soal latihan ini. Oke, sampai di sini teman-teman.